Antara pengalaman seram yang saya pernah lalui ketika remaja ialah bila saya ingat saya ada kawan di dalam bilik asrama tersebut, tapi rupa-rupanya tiada. Cerita ini berlaku semasa saya bersekolah di sebuah sekolah yang ada asrama. Di ketika itu kami semua balik kampung, cuti sekolah. Lepas itu habis cuti sekolah kita akan balik ke asrama, biasanya begitu. Bukan lagi biasanya, tapi kewajiban. Kita kena balik ke asrama on time. Tapi di hari itu saya balik ke asrama awal, like pukul 6 pagi saya kena hantar sudah. Sebab bapak saya tidak dapat hantar kalau lewat sikit. Masa itu saya balik asrama, saya masuk terus ke bilik saya, bawa barang saya, susun saya punya barang di dalam almari, dalam loker. Kemudian saya pergi pasang cadar saya, cadar tilam, cadar bantal, lipat selimut, rapikan tempat tidur lah cerita dia. Datang si kawan seorang, dia dari bilik mandi, dia sudah mandi. Lepas itu saya heran, saya ingat saya yang awal, rupanya kau lagi awal daripada saya bilang. Masa itu pukul 7 atau 8 pagi lah begitu. Lepas itu dia cakap, itu saja bunyi dia, dia bunyi begitu. Tapi dia tidak pandang saya dan dia tidak menunjukkan sikap dia yang selalunya ramah dengan saya, yang banyak tanya. Saya assume, saya menjangkakan atau saya hanya mengandaikan dia maybe penat ataupun dia bad mood ataupun tidak berapa sehat. So saya pun tidak banyak tanya lah, sebab saya pun masih dalam proses kemas-kemas kan. Lepas itu saya bilang, aduh saya mau tidur dulu lah, saya bangun tengah hari macam tuh. Taulah remaja kan sukanya tidur, masa itu kan bukan zaman telepon-telepon orang bilang. Jadi saya kasih biarlah si kawan tuh mengurus diri dia di situ. Like seriously saya rasa saya ada kawan sudah masa itu. Saya terbangun 2 jam atau sejam setengah lepas tuh riuh sudah asrama, banyak sudah yang balik. Sampai saya duduk di katil itu, saya tengok orang semua masuk-masuk. Berarti bayang kawan tadi dia baru masuk dalam bilik. Dia masuk dalam bilik, dia angkat barang dia dengan dia masih pakai baju asrama. Maksud saya tanya, kau keluar kah tadi? Dia jawab, tidak, saya tidak keluar, saya baru balik. Dia bilang, saya baru sampai. Kenapa? Dia bilang, ya, saya kenapa kau tanya begitu? Jadi saya jawab, saya ingat kau duluan sampai dari saya tadi. Saya bilang, terus dia bilang, mungkin dia pun heran. Terus saya bilang, tidak bah, gurau saja. Saya bilang untuk kabur supaya tidak terjadi serangan panik di kalangan roommate. Cerita begitu kan menyeramkan. Jadi saya bawa cerita itu sampai sekarang. Saya rasa ini first time saya ceritakan kisah ini, sebab bagi saya misteri juga. Dimana kita tinggal di asrama, kita ingat ada orang yang sama kita, rupanya tiada. Jadi selama saya tidur itu, saya tidak tahu apa yang benda tersebut buat di bilik. Dan ya, saya rasa seram untuk bayangkan yang dia tengok saya tidur, ataupun mungkin dia pergi tengok saya tidur dalam jarak dekat, saya pun tidak tahu. Dan ya, misteri. Kalau kamu mengalami keadaan begitu, kamu boleh rasa itu benda menyeramkan sebenarnya, tapi ya jadi begitu saja tanpa kita tahu dan tanpa kita sadar. Biasanya benda begitu terjadi pada saya tanpa saya sadar dan saya tidak berapa peduli. Bila sudah jadi baru, aduh, dia bilang. So ya guys, itulah perkongsian singkat saya pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan perkongsian daripada rakan kita yang satu ini, kita dengarkan perkongsian beliau. Dan jangan lupa kamu subscribe channel dia kalau kamu belum bersahabat dengan dia. Tonton sampai habis dan komen di bawah apa pendapat kamu mengenai cerita kali ini. Sekiranya kamu ada cerita yang macam ini juga, kamu boleh kongsikan kepada saya dan saya akan masukkan di dalam video cerita Seram Jumat minggu hadapan. Halo geng, kita berjumpa lagi geng. Selamat malam semua geng. Kepada geng-geng Lorinda Channel, selamat malam sebab ini adalah di channel Lorinda. Thank you Bun Shanti kerana memberi peluang saya menceritakan pengalaman yang bagi saya menyeramkan. Cuma masa itu mungkin budak lagi, jadi tidak tahu apa yang di depan mata terjadi. Oke, cerita ini geng bermula pada, saya lupa umur saya berapa, saya rasa mungkin tahun 5. Tapi sampai sekarang masih segar diingatan di cerita. Kalau dulu-dulu di kampung kami punya perjalanan di sekolah memang boleh tahan juga jauh jalan kaki. Jadi masa kejadian tuh kami balik sekolah,
Tapi saya rasa macam petang kan macam pukul 2 petang, tapi time tuh geng hujan renyai, bukan dia tidak kuat hujan renyai. Jadi perjalanan pergi sekolah dengan di jalan raya besar, jalan raya, betul lah, di dalam masuk di sekolah kita masuk bagian sekolah, jalan raya besar masuk bagian sekolah. Sekolah dengan jalan raya besar sama saja, macam rasa kita boleh nampak suasana gelap sebab kiri kanan hutan. Jadi kejadian ini bermula masa tu kami balik sekolah, kami 3 orang, satu kakak saya, satu kawan dengan saya lah. Kami balik waktu itu hujan renyai, kami sudah basah kuyup sebab walaupun hujan renyai tapi kalau jauh sekolah memang akan basah juga. Jadi masa itu banyak orang saya tengok di tayangan atau TV, kita nampak itu keadaan kan, kita nampak tuh sampai ada yang pingsan atau terus lari ataupun apa macam histeria begitu kan. Tapi saya mengalami itu geng, saya tidak terus macam yang saya melata macam yang begitu, tidak. Saya tidak terus atau menjerit ataupun kejadian itu saya tidak terus macam yang panik, tidak. Sebab kami nampak ada satu benda, ingat kayak hari itu Vivi Kayla cerita di atas pokok kelapa sawit tuh, Vivi Kayla nampak kepala dia 3 segi kan. Jadi yang saya nampak ini pun serupa geng. Waktu saya pandang dari seberang jalan, bukan saya satu orang aja yang nampak, kami 3 orang nampak di atas pokok kelapa sawit naik bulu rumah. Saya ini guntalau nih geng, di atas kelapa sawit tuh, di sana saya nampak kami 3 orang nampak satu sosok. Saya tidak tahu itu monyet ataupun itu binatang atau apa sajalah. Tapi yang saya nampak dia punya kepala bentuk 3 segi dan merah. Saya tidak nampak mata, saya tidak nampak mulut. Saya pun tidak tahu. Susah saya mau terangkan di sini. 3 menit sudah, oi. Yang saya nampak 3 segi dan naik sumirangat surimbutu saya nih. Kau tahu surimbutuan saya nih. 3 segi dan merah. Dia macam yang berapi itu, bukan juga bitu-bitu ataupun balan-balan palis, bukan itu. Cuma itu sajalah, dia punya bentuk begini 3 segi macam yang Vivi Kayla nampak. Cuma time tuh kami cuma macam tu saja, kami stop. Di kami tengok, lepas tu kami berpeluk tunduk tapi jalan pelan-pelan. Kan bodoh juga masa itu, siau guna perkataan kasar. Bodoh juga masa itu, bukan lari terus. Kami saling berpeluk macam bekambai kami semua. Kami tunduk, baru kami jalan. Itu saya tidak boleh lupa sampai sekarang. Penampakannya sangat-sangat jelas, penampakanku sangat menyeramkan. Jadi balik dari sekolah 1 minggu kami sakit geng. Kami memang sakit masa itu. Saya tidak tahu itu adalah, ada mama saya cakap itu adalah ada satu dia dinamakan hantu tuh. Tapi saya lupa sudah itu hantu di ujung-ujung lidah saya geng. Berapa bisa mengingat tapi saya lupa nama hantu itu. Ada nama dia, tapi saya lupa betul apa. Di ujung lidah, sangat menyeramkan. Bukan juga menyeramkan sangat. Macam yang kita terkejut, kita terpaku yang dia macam menyala, dia merah. Dia bukan juga menyala, bukan. Dia warna merah. Dia pandang tempat kami atas kelapa sawit tuh geng, yang rimbun-rimbun tuh. Terus jalan dia macam menyala tapi bukan bercahaya juga, bukan juga api. Itu saya tidak boleh lupa sampai bila-bila pengalaman begitu. Dan ada satu lagi pengalaman saya dipanggil, itu adalah pengalaman tahun lepas sebelum bapak saya meninggal. Itu adalah pengalaman yang saya dipanggil, tapi bukan saya nampak, saya cuma dipanggil. Dengar betul-betul suara manusia, suara pacik saya, tapi memang saya dipanggil. Cuma saya ini paling penakut geng. Tapi dalam keadaan begitu, suasana macam itu, saya tidak boleh buat apa. Saya cuma mendengar dan saya jenis begini. Kalau di kampung punya rumah kan dia ada lubang kan. Jadi kami semua tidur memanjang dengan beramai-ramai. Jadi waktu saya dengar tuh geng, saya dengar tuh memanggil nama Ono macam tuh. Terus saya buka itu yang tutup bagian tepi, saya buka itu tutup. Saya mendengar, ini pacik saya, tapi saya tengok jam pukul 2 pagi, bayangkan 2 pagi. Keesokan harinya baru saya cerita dengan mama cakap, kau ni bodoh betul lah kau ni, yang kau pergi buka lagi tuh kenapa? Saya jenis begitu, yang saya penasaran, teringin betul-betul, apa benda itu mau tengok. Tapi saya paling penakut di dunia.
Oke, geng, sebenarnya saya banyak sangat perkongsian untuk dikongsi. Sampai di sini saja cerita saya hari ini, geng. Geng, terima kasih Bun Lorinda yang cantik. Bye. Guys, itu dia tadi perkongsian daripada Bunda Yoki Suzy kita. Menurut saya pengalaman begitu sangat seram. Saya juga pernah mengalami satu situasi di mana saya dipanggil. Cuma ya macam Bun Yoki juga, saya penasaran tapi penakut. And yes guys, setiap daripada kita melalui perkara-perkara mistik, perkara-perkara misteri yang berbeza, namun semuanya tergantung pada kita mau share dengan orang atau tidak. Ya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bibi Kayla yang telah berkongsi cerita seram beliau minggu lalu, dan juga minggu ini saya sangat berterima kasih kepada Bunda Yoki Suzy sebab dia sudi menceritakan pengalaman dia yang sangat scary, guys. Saya tadi pun masa saya edit itu first time saya dengar cerita dia. Jadi saya tidak buka cerita dia sampailah pada hari saya mengedit. So ya, sangat menyeramkan bagi saya yang dorang nampak benda di pokok itu, di pokok tadi dia bilang. Kamu bayangkan budak-budak sampai sanggup berpegang tangan apa panggil kalau dalam bahasa Melayu yang ikan bayi itu, sebab takut melihat benda tuh. Kenapa dorang tidak lari saja? Saya pun tidak tahu. Tapi mungkin kalau saya pun dalam keadaan dorang, saya pun mungkin akan jalan slow kan, macam dorang. So ya guys, terima kasih sudah menonton. Terima kasih kepada channel Yoki Suzy karena sudi menceritakan pengalaman beliau yang sangat seram. Dan feel free to comment guys. Thank you for watching. Have a nice day. Salam damai, salam satu Malaysia, dan salam satu dunia. Stay safe dimanapun kamu berada.